Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada kelas siswa kelas 12 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Pada pertemuan kedua, hari ini kita akan membahas mengenai materi roda dan ban, khususnya pada mobil atau kendaraan ringan. Yang pertama adalah pengertian ban dan roda. Roda adalah suatu komponen otomotif yang berfungsi untuk menahan beban vertikal dan horizontal dari sebuah kendaraan. Jadi ketika ada mobil atau motor atau kendaraan lain yang berjalan, baik yang berjalan maupun yang sedang terparkir di parkiran, maka kendaraan tersebut seluruhnya akan ditopang oleh sebuah roda atau rim yang sering kita kenal dengan sebutan velg atau rim. Setelah itu ada komponen lain adalah ban. Ban berfungsi sebagai atau suatu komponen yang berfungsi sebagai penopang kendaraan kedua. Penopang kedua setelah roda. Jadi sifat roda atau sifat ban itu harus memiliki sifat yang kuat, lentur dan tahan panas. Panas di sini nantinya akan dihasilkan dari gesekan antara ban dan permukaan jalan, sehingga ban tersebut harus memiliki kekuatan yang baik. Yang berikutnya adalah tipe-tipe roda. Yang pertama, roda terbuat dari baja. Di sini sering dipakai pada kendaraan-kendaraan berat. Bukan kendaraan seperti truk, tronton dan sebagainya macam itu. Kebanyakan hampir semuanya menggunakan baja. Kenapa menggunakan baja? Karena pada kendaraan angkut atau kendaraan truk dan sebagainya macam itu dia menopang beban yang berat yang melebihi beban pada mobil pada umumnya, sehingga roda dari baja itu dipilih sebagai bahan yang paling baik untuk kendaraan tersebut. Yang selanjutnya adalah roda dari campuran logam. Biasanya roda tersebut dipakai pada mobil-mobil pribadi. Tapi tidak menutup kemungkinan mobil pribadi juga menggunakan roda dari baja. Roda dari campuran logam itu kebanyakan dipakai pada velg-velg variasi yang memiliki tampilan yang lebih elegan ketimbang roda dari baja, karena kebanyakan roda dari baja itu bentuknya kurang menarik apabila dibandingkan dengan roda dari campuran logam. Tuh. Yang berikutnya adalah jenis pelek atau velg atau rim. Ukuran rim atau velg itu bermacam-macam. Dari yang mulai sedang, kecil, besar hingga sangat besar. Tergantung kebutuhan suatu kendaraan. Seperti contoh pada halnya kita ambil saja pada sebuah motor. Motor ada yang memiliki velg ukuran 14, ada yang velg ukuran 17. Itu adalah diameter rim atau velg. Di sini kita lihat di gambar ada ukuran rim weight. Ada yang gambar di sebelah kiri berukuran 4011, sedangkan di sebelah kanan itu 4012, sehingga ada selisih 1 mm. Untuk diameternya untuk diameter itu menyesuaikan dengan kebutuhan.
Sedangkan untuk rim indikator sebagai contoh ada 10 kali 300 D dan 13 kali 41 per 2 J. Itu untuk yang depth and width rim, dan untuk yang depth rim 10 kali 300 D. Yang berikutnya bisa dilihat untuk nama-nama dan bentuk serta penggunaan dari rim atau velg. Seperti huruf U dipakai pada motor roda 2 ataupun motor roda 3. Yang berikutnya DC atau drop center rim. Itu dipakai pada mobil pribadi serta pick up, namun dengan kapasitas yang mungkin lebih kecil. Yang berikutnya adalah WDC, Wide Drop Center Rim, sama digunakan untuk mobil pick up dan mobil pribadi. Yang berikutnya SDC, Semi Drop Center Rim, khusus dipakai pada mobil pick up. Ingat ya, SDC itu khusus dipakai pada mobil pick up atau Semi Drop Center Rim. Yang berikutnya adalah FB, Flat Base Rim, biasanya dipakai pada truk, bus, atau minibus, dan sebagainya. Yang terakhir adalah IR, Interim. Ini untuk kendaraan-kendaraan yang besar, yang memiliki kapasitas yang sangat besar. Yang berikutnya adalah dimensi utama roda. Tadi sudah dibahas, ini sebagai contoh kembali ada 4009. Untuk dimensinya, untuk gambarnya bisa dilihat, untuk strukturnya, untuk pembagiannya, untuk kompon-komponnya ada semua. Ada garis tengah, ada offset negatif, offset 0, dan offset positif. Ada sisi luar velg. Nah, offset negatif ini adalah jarak lubang sumbu. Ingat ya, offset negatif adalah jarak lubang sumbu atau diameter lubang sumbu pada kendaraan. Yang berikutnya adalah offset 0. Offset 0 di sini adalah titik tengah dari sebuah roda atau velg. Yang berikutnya adalah offset positif. Offset positif di sini adalah jarak depan dari sumbu ke bagian depan sebuah velg. Itu yang namanya offset positif. Yang berikutnya adalah untuk kode-kodenya. Pertama ada 5.50 adalah lebar velg dalam inci. Ingat ya, ini ukuran inci. Untuk F adalah bentuk flange atau pelek. Yang 15 adalah diameter velg dalam inci. Serta yang terakhir adalah tipe rem. Tipe rim. Untuk rimnya, rim atau flank shape sebagai bahan penguat atau yang digunakan sebagai penjepit agar ban tidak keluar dari velg itu. Yang berikutnya adalah ada angka 4,5 J kali 13. Untuk 4,5 adalah lebar velg dan dalam inci. Serta yang J adalah bentuk flange. Dan nomor 13 adalah diameter velg, tentunya ukuran dalam inci. Fungsi ban. Ada 4 fungsi utama dari sebuah ban. Yang pertama, kemampuan dibebani. Ya, sebuah ban harus memiliki kemampuan dibebani, baik dalam saat kendaraan tersebut dalam posisi kosong maupun sedang ada muatan atau beban. Sebuah ban harus memiliki sifat mampu dibebani. Yang berikutnya adalah kemampuan dorong dan rem. Kemampuan dorong dan rem. Ya, sebuah ban ketika sedang berjalan
sebuah mesin ketika berjalan, ban ketika menggelinding di aspal atau di kendaraan di aspal atau di jalan, maka dia harus memiliki kemampuan mendorong. Selain mendorong, dia juga harus memiliki kemampuan untuk mengerem, sehingga pada saat digunakan, pengemudi serta penumpang atau yang lain merasa nyaman dalam saat pengereman. Apabila suatu ban tidak memiliki kemampuan mendorong dan mengerem, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang berikutnya adalah kenyamanan pengemudi. Selain memiliki sifat rem, juga roda harus memiliki sifat kenyamanan mengemudi. Kenyamanan pengemudi ini di sini adalah yang dirasakan oleh pengemudi serta penumpang serta atau barang yang sedang dibawa. Sebagai contoh, kendaraan yang membawa Pertamina yang membawa minyak kendaraan atau bensin atau yang lain, ketika sebuah kendaraan tidak memiliki ban yang baik, maka akan terjadi goncangan di dalam tangki minyak, sehingga menyebabkan minyak tersebut akan tergoyang-goyang, sehingga bisa terjadi tumpah pada saat dibawa menuju ke tangki bahan bakar atau ke tempat pengisian bahan bakar. Yang berikutnya adalah struktur dari ban, yaitu pertama, rubber layer yang terdiri dari tread, solder, dan sidewall. Sasis atau kerangkanya, breaker atau tempat pengereman, bed. Untuk bed yang selanjutnya adalah belt, yang terakhir adalah three valve. Valve di sini adalah katup sebagai tempat masuknya angin menuju ke menuju ke ban. Yang berikutnya adalah pola-pola ban atau tread ban. Pola di sini sangat mempengaruhi ketika roda digunakan. Untuk roda basah, ban kering atau roda kering, seperti kita ketahui pada contoh motor GP, ketika sedang dilakukan proses balapan, ketika ada musim kemarau dia menggunakan ban kering, ketika dia memasuki hujan maka dia menggunakan ban basah, sehingga pada saat proses balapan tidak tergelincir. Itu untuk pola-polanya. Pertama ada rip pattern, ini sering kita lihat ya pada mobil pribadi. Untuk yang selanjutnya adalah look pattern. Look pattern ini juga ada di mobil pribadi yang berbentuk lebih gede, bisa lebih besar daripada umumnya. Yang selanjutnya adalah rip and look combination. Untuk yang selanjutnya adalah block pattern. Block pattern di sini pada mobil-mobil off-road biasanya sering digunakan off-road. Bukan off-road ya, mobil amfibi yang sering digunakan pada pasir dan sebagainya macam. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, bisa dilihat bentuknya. Ini juga ada di mobil pribadi ya. Mobil pribadi ada. Jadi semua yang ada di gambar di mobil pribadi ada. Namun yang sering kita jumpai adalah nomor pertama, yaitu rip pattern. Yang berikutnya adalah konstruksi ban, dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, klasifikasi menurut cara penyusunan plycroft yang membentuk crash dan bias. Untuk biasanya ini sering dipakai pada motor ya, pada motor GP. Ada radial, ada ban bias. Bisa dilihat untuk strukturnya, untuk perbedaannya bisa dilihat sendiri. Breaker untuk bias, crashes, cross planes ini biasanya terbuat dari serat nilon. Terus yang komponen yang radial ada belt, radial planes. Radial planes di sini biasanya ditambahi dengan menggunakan kawat baja dan lain-lain. Yang berikutnya adalah klasifikasi menurut
cara penyimpanan udara dan dengan ban dalam tub atau tube tipe dan ban tanpa ban dalam atau ban tubeless ya. Ban tubeless sering digunakan karena pada motor sekarang karena memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, dia mampu menahan ketika ada kebocoran. Jadi ketika ada kebocoran dia tidak langsung gempos, anginnya tidak langsung keluar karena terbuat dari bahan karet yang lebih lentur tenimbang untuk yang ban biasa. Ya. Untuk struktur velgnya sebenarnya hampir sama, cuman yang membedakan adalah cara penyimpanannya. Untuk yang ban biasa dia harus ada ban dalam. Untuk yang ban tubeless dia tidak menggunakan ban dalam. Perbedaannya ciri menonjol. Sebenarnya tidak terlihat, cuman dari segi bahan memang beda. Untuk ban tubeless biasanya dia terbuat dari bahan karet yang lebih soft atau lebih halus, lebih lunak. Sehingga ketika ada paku menancap di ban, pakunya akan terbawa sehingga tidak terjadi kebocoran. Pada ban tubeless tidak menggunakan ban dalam. Ingat ya, ban tubeless tidak menggunakan ban dalam. Angin disimpan pada velg. Angin disimpan pada rongga velg dan ban. Yang berikutnya adalah menurut penggunaan dan musim dingin. Menurut penggunaan ban di musim dingin, ban dan di musim salju. Ini bisa dilihat untuk musim dingin dan musim salju. Untuk musim salju kita tidak menjumpai, paling kita akan menjumpai musim panas dan musim hujan. Namun tidak berjauh berbeda. Yang berikutnya adalah ban cadangan. Ban yang digunakan jika salah satu ban bocor. Ban cadangan terdiri dari ban bias yang lebarnya kecil yang terkait pada velg dengan velgnya kecil. Ini ban cadangan umumnya pada mobil itu wajib ada ya sebagai keselamatan saat berkendara, karena nantinya ketika seseorang mengendarai mobil tidak memiliki ban cadangan, apabila terjadi kebocoran, maka tidak perlu repot-repot mencari tukang tambal ban. Yang berikutnya adalah pengertian aspek rasio. Untuk rumusnya aspek rasio, tinggi penampang dibagi lebar penampang. Ukuran ban 175 per 65, RR-nya itu rim ya, 65 rim 13. Untuk tinggi penampang 114 mm dan lebar penampang adalah 175 meter. Aspek rasio 114 dibagi 175 dikali 100%, sehingga hasilnya adalah 65. Yang berikutnya adalah simbol-simbol kecepatan. Ini ada C, K, L, M sampai V. Ada 100 km per jam. K untuk 110 km per jam. L 120 km per jam. M 130. N 140. P 150. Q 160. R 170, 180 dan seterusnya. Ini biasanya tercantum di samping ban ya. Ingat, kode ini biasanya tercantum di samping ban. Tertulis H atau U atau T. Ini biasanya menandakan simbol kecepatan. Yang selanjutnya adalah indeks ban. Indeks ban ada 76, 80, 82, 84. Kemampuan angkutnya adalah untuk yang 0 itu 45 kg, 1 46,2 dan seterusnya, bisa dilihat di video ya. Ada 90, 89, 87, 85, 84. Untuk kemampuannya masing-masing berbeda menggunakan kilogram ya. Menggunakan kilogram. Yang berikutnya adalah
Identifikasi ban. Identifikasi ban. Pertama adalah 195. Ingat ya, 195 per 60 R14 85. Yang pertama adalah 85. Speed simbol 85. Ini adalah sebagai simbol kecepatan. Load index yang selanjutnya adalah 14. 14 adalah untuk diameter rim. 195 per 60 adalah aspek rasio. Aspek rasio 195 adalah lebar ban dan 60 adalah tinggi ban. Sehingga kalau melihat data, ban yang diciptakan adalah ban tapak lebar. Yang selanjutnya adalah kode pada ban ISO atau International Standard of Organization 195 70 R14 86 Hz. 1. Lebar ban lebar ban bias atau dalam milimeter. Kedua, kecepatan maksimum yang diizinkan. Ketiga adalah diameter velg 14. Yang keempat, kapasitas maksimum membawa beban dalam satuan ply rating. Untuk nomor 4 adalah kapasitas maksimum. Yang 5 adalah aspek rasio dan 6 adalah ban radial. 7 kapasitas mengangkut atau load index. Yang berikutnya adalah untuk tipe-tipe ban berikut, simbol yang digunakan ditambahkan setelan ply rating. Ban untuk truk ringan ULT, ultralight truck. Ban untuk truk kecil LT, light truck. Dan untuk ban dangkal dan bus biasanya menggunakan HW, highway tread. Dan yang selanjutnya adalah ban alur dalam untuk truk dan bus. Sebagai contoh 6.00 sampai 12 sampai 4 PR ultralight truk. Dan B70 sampai 13 adalah APR light truck. Untuk catatan bahwa tub menunjukkan lebar dan diameter dalam. Sebagai contoh 40,5 sampai 12 dan 7,50 sampai 15. Yang berikutnya adalah tekanan udara. Untuk tekanan udara, masing-masing ban memiliki tekanan udara masing-masing, spesifikasi masing-masing. Sehingga apabila ban yang digunakan memiliki tekanan berlebihan, biasanya cenderung akan susah digunakan. Yang berikutnya, apabila ban dalam kondisi kempes atau kurang tekanan angin, maka cenderung memiliki sifat akan sukar digunakan untuk kecepatan tinggi, sehingga akan boros bahan bakar. Yang baik, ban harus sesuai dengan tekanan. Tekanan tersebut apabila tidak mengetahui tekanan ban yang digunakan, maka kita harus menggunakan menggunakan tekanan angin yang sesuai dengan kebutuhan kita, agar pada saat kita berkendara merasa nyaman. Yang berikutnya adalah tanda slip. Tanda slip di sini adalah untuk tanda bagian dalam platform, untuk tanda bagian atas. Yang berikutnya rolling resistance ban. Yang kedua adalah pembangkitan panas oleh ban. Pembangkitan panas di sini yang dihasilkan dari gesekan roda dengan permukaan jalan. Ingat, panas ban itu dihasilkan oleh gesekan antara ban dengan permukaan jalan, sehingga ketika ban sudah digunakan, maka ban akan terasa panas. Nomor 3, kemampuan ban dalam pengereman. Ya, kemampuan ban dalam pengereman di sini ketika
kendaraan direm, maka harus memiliki sifat mampu mengerem. Sehingga contoh sebagai contoh ya, kita membeli ban baru, apabila sudah lama digunakan maka ban tersebut akan yang kita kenal dengan istilah gundul ya, atau tidak memiliki tidak memiliki kembangan. Itu tanda-tanda bahwa kendaraan tersebut roda tersebut mampu melakukan pengereman dengan baik. Yang berikutnya adalah suara pola, pattern noise. Untuk pola-pola ban itu memiliki suara masing-masing berbeda-beda. Tiap pola memiliki suara berbeda-beda. Nomor 5 adalah standing wave. Standing wave di sini ketika polanya berbeda juga hasil putaran atau hasil yang kita rasakan itu berbeda-beda dari tiap bannya, tergantung kembangannya. Yang selanjutnya adalah hydroplaning. Hydroplaning di sini adalah hydro adalah air, planing adalah ketika menemui air. Jadi ketika roda menemui air atau menemui angin, saat digunakan dia harus mampu menahan. Yang berikutnya adalah kemampuan membelok. Ketika menemui jalan di tikungan, ban tersebut harus memiliki kemampuan membelok. Jangan sampai ketika driver mengoperasikan membelok, bannya harusnya belok malah dia tetap lurus. Dia juga harus memiliki kemampuan membelok sehingga pada saat ban membelok dia mampu digunakan. Yang berikutnya adalah keausan ban. Oke, yang selanjutnya adalah rolling resistance ban. Ini sebagai contoh, ada penyebabnya adalah tahan gesek antara ban dengan permukaan jalan, tahan karena deformasi ban. Deformasi maksudnya adalah pantulan ya, atau tolakan ketika ban menemui bebatuan, itu deformasi. Yang selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi permukaan jalan, ada kecepatan kendaraan, tekanan ban, yang selanjutnya adalah aspek rasio ban, dan yang selanjutnya adalah konstruksi ban. Yang berikutnya adalah pembangkitan oleh panas ban. Tekanan ban, yang hal-hal mempengaruhi adalah tekanan ban, beban. Yang selanjutnya adalah kecepatan kendaraan, ini juga mempengaruhi ya. Panas, ketika makin cepat maka panas yang dihasilkan makin tinggi. Tekanan ban juga mempengaruhi juga. Ada ban yang digunakan juga mempengaruhi. Yang selanjutnya adalah konstruksi ban. Konstruksi di sini ketika kita menggunakan ban tahu atau ban khusus untuk off-road ya, untuk cross dipakai oleh aspal, maka dia akan cepat gundul ya, karena tidak sesuai dengan kondisi yang diperuntukkan. Yang selanjutnya kemampuan ban dalam pengereman. Ada 2. Yang pertama adalah besarnya gaya pengereman. Yang kedua, untuk rinciannya adalah kondisi permukaan jalan. Yang kedua, jenis ban, konstruksi ban, dan kondisi di mana ban dioperasikan. Kondisi ban di mana dioperasikan, jangan sampai kita salah tempat. Ban khusus untuk off-road kita dipakai di aspal biasa, biasanya cenderung lebih cepat haus. Yang selanjutnya koefisien gesek. Koefisien gesek atau noise, suara yang dihasilkan oleh suatu ban terjadi karena udara tertangkap di dalam alur tread saat ban bersinggungan dengan jalan. Saat seketika tread tidak lagi bersinggungan dengan jalan, udara ini menyerbu keluar dan menimbulkan suara. Pattern noise ditentukan oleh pole tread ini ya. Biasanya dipakai untuk kendaraan berat
untuk gambarnya. Ini untuk gambar-gambarnya bisa dilihat di layar HP masing-masing. Ada untuk contoh-contohnya. Yang berikutnya adalah standing wave. Standing wave ini ketika menemui kerikil, batu dan sebagainya, dia akan melakukan standing wave. Wave itu ombak ya, standing ombak. Jadi dia bergelombang. Standing wave. Oskilasi pada tread dalam interval pelunturan yang singkat dan terjadi terus di sekeliling ban. Jadi ketika selama ban beroperasi, dia akan terjadi standing wave. Yang mempengaruhi standing wave secara konstruksi, crash dan tekanan angin. Crash dan tekanan angin. Akibat yang ditimbulkan: pembangkitan panas oleh ban sehingga dalam keadaan tertentu dapat merusak ban. Crash, lepas dari tread, pecah, bannya pecah karena tidak sesuai. Yang selanjutnya hydroplaning problem. Hydroplaning terjadi jika lapisan tipis air mendesak masuk dari bagian depan alur ban dan ban tidak mampu membuangnya ke belakang sehingga ban meluncur di atas permukaan air sehingga tergelincir. Ketika menemui genangan air, bannya tidak mampu membiaskan air, maka kendaraan tersebut akan tergelincir sehingga terjadi kecelakaan. Ini untuk foto-fotonya, kecepatan foto penampakan ban pada permukaan jalan. Ini untuk ban-bannya pada saat di jalan. Ada kecepatan 0 km per jam. Ban kontak dengan permukaan jalan dengan sempurna. 60 km per jam. Hampir seluruh telapak ban kontak dengan jalan. 80 km per jam. Sebagian telapak ban mengapung di atas air atau di atas udara. Yang selanjutnya adalah 100 km per jam. Hampir seluruh telapak ban mengapung di atas air sehingga ini rawan tergelincir. Untuk tinggi kembangan foto penampakan pada permukaan jalan. Untuk baru 75 mm, sebagian telapak ban mengapung di atas air. 3,2 mm sebagian besar telapak ban mengapung di atas air. Untuk yang selanjutnya adalah gundul 1,6 mm, hampir seluruh telapak ban mengambang dari permukaan jalan sehingga kalau misal ban gundul maka dia akan sukar digunakan. Yang selanjutnya pengendaraan di jalan basah. Ini untuk ban-bannya. Ban yang baik harus dapat mengalihkan air minimal 4 sampai dengan 5 liter per detik ketika kendaraan dipacu dengan kecepatan 60 km ban di jalan atau di trek basah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan tekanan angin, alur telapak ban, hydroplaning. Untuk ban-ban di sini bisa kita lihat ketika kita mengendarai mobil, ketika kita mengendarai mobil atau motor berada di belakang mobil lain, maka akan terjadi percikan air. Itu menandakan ban tersebut sedang bekerja dengan baik, sedang mengalihkan atau membiaskan genangan air yang ada di permukaan jalan. Kemampuan membelok. Gaya sentrifugal kali gaya sentripetal. Gaya sentripetal terjadi karena deformasi dan sliping pada tread yang terjadi karena gesekan antara ban dengan permukaan jalan. Sebagai contoh, untuk menstabilkan kendaraan pada belokan tajam. Kemampuan membelok. Yang mempengaruhinya: 1. Spesifikasi ban. Yang kedua adalah beban yang diberikan pada permukaan singgung tread. 3. Ukuran ban. 4. Keadaan permukaan jalan.
Yang 5 tekanan ban udara. Yang 6 adalah chamber roda cenderung rata. Chamber ini adalah ada chamber positif dan chamber negatif. Nanti kita bahas di materi selanjutnya. Hal lain yang mempengaruhi adalah lebar velg atau lebar rim. Yang selanjutnya adalah keausan. Untuk keausan bisa kita lihat ada yang aus di tengah, aus di pinggir, cuman sebelah, aus di kedua sisi, atau bahkan aus di semua sisi, ada aus hanya di bagian-bagian tertentu. Ini ada beberapa gambar, ada contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 contoh keausan ban, bisa dilihat ya untuk posisi-posisinya. Yang berikutnya adalah keausan ban ini. Nomor 7 ada yang di tengah, ada yang pinggir dan sebagainya macam, bisa dilihat. Untuk kerusakan lain pada ban adalah kena batu, kena pecahan benda-benda keras ya. Ini tekanan angin yang tidak sesuai. Ini ada semua. Juga akan mempengaruhi kerusakan pada ban. Yang selanjutnya adalah pengereman dan akselerasi kasar. Ketika kita mengerem mendadak, itu juga akan mempengaruhi terhadap kerusakan ban. Yang selanjutnya adalah mengemudi yang agresif. Di sini mengemudi di sini adalah ketika kita mengemudi dengan gas-gas yang tarikan gas yang mendadak. Ini juga akan mempengaruhi terhadap kerusakan ban. Beban ban yang berlebihan overload. Contoh pada motor harusnya dipakai untuk 2 orang malah dipakai untuk 3 orang. Dia juga akan mempengaruhi terhadap kerusakan ban. Paku ada to in dan to out. Nanti kita bahas di materi berikutnya, ada to in dan to out. Untuk paku yang menancap biasanya akan terjadi kebocoran. Yang berikutnya adalah parkir dalam jangka waktu lama. Dia juga akan mempengaruhi terhadap kerusakan ban. Parkir terlalu lama dia biasanya akan kalau kita sebut di bengkel dengan istilah ban bangka atau ban tidak digunakan. Ban bangka tersebut karena kaku, melintas pada lubang. Ketika kita menemui jalan-jalan yang berlubang juga akan merusak dari ban. Yang 10 adalah pemasangan ban tidak sempurna, miring-miring. Biasanya para mekanik memasang tidak benar, maka juga akan mempengaruhi kerusakan pada ban. Yang selanjutnya pelek tidak sesuai ukuran, harusnya tapak lebar malah diisi ban biasa. Harusnya ban biasa malah diisi tapak lebar atau yang lain-lain. Contoh, anak-anak sekarang gunakan bannya ukuran 60 per 80 dikasih di bawahnya atau lebih gede, dia juga akan mempengaruhi. Maka harus sesuai dengan ukuran masing-masing. Yang selanjutnya adalah suspensi tidak berfungsi optimal. Suspensinya kasar, dia juga akan mempengaruhi kerusakan ban. Ya, materi pada hari ini sekian dulu presentasi dari saya. Nanti akan ada materi yang saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Apabila ada yang ditanyakan,